Kalau dari saya dulu ya. Boleh. Kalau dari saya sih ini sih Dok, lebih ke teman-teman untuk lebih aktif lagi. Lebih aktif, karena gini Dok, ada bedanya waktu latihan biasa sama liga ini benar-benar beda. Bener. Kalau latihan itu ketemu lagi di podcast kesayangan kita, di channel kesayangan kita, di channel YouTube RSN Utuban, di podcast kesayangan kita yaitu Nukleus Podcast, ngobrol santai dan mak news. Teman-teman, kali ini penasaran gak sih? Kok tumben ya saya Dr. Rifta hostnya kali ini kok pakai baju olahraga? Kalau gitu kita tambah ya yel-yelnya. Biasanya kan cuman ngobrol santai dan mak news. Kalau sekarang ditambah salam olahraga. Alah. Oke, agak garing. Oke, jadi hari ini kita pakai baju olahraga. Saya pakai baju olahraga karena bintang tamu yang akan kita undang pada podcast kali ini itu berkaitan dengan olahraga. Ya, kali ini kita akan mengundang anggota dari Futsal Rumah Sakit NU Tuban, yaitu Mas Yogi dan Mas Danis. Oke, apa kabar Mas Yogi dan Mas Danis? Alhamdulillah baik Dok. Ya. Alhamdulillah Dokter. Sedikit sibuk. Sedikit sibuk. Bukan sibuk futsal tapi. Oke, makasih ya sudah menyempatkan waktunya di podcast kita. Jadi berkenan hadir di masa-masa sibuknya. Mudah-mudahan ini bisa jadi refreshing ya buat mas-mas semua. Oke, jadi ini kita ngobrol santai aja. Jadi Mas Yogi sama Mas Danis nggak perlu yang bagi deg-degan. Dokter Rifta kayaknya santai ya. Bagi saya kok enggak ya. Karena pertama kali di YouTube atau karena ada Dokter Rifta? Waduh, aku digombalin guys. Oke. Istriku jangan nonton ya. Nitip. Aku kehabisan kata-kata. Oke. Ya, Mas Yogi dan Mas Danis, terserah deh ini mau yang jawab siapa ya. Jadi ini kan ada klub futsal RSNU ya. Nah itu sudah dari kapan Mas? Kalau dari kapannya sebenarnya sudah lama Dok. Cuma saya juga tidak tahu mulai tahunnya tahun berapa ya. Saya sama Danis ini hampir berbarengan masuknya di rumah sakit ini dan sudah ada tim futsalnya. Jadi kita langsung ikut masuk gitu aja. Oh gitu. Iya, jadi dulu gini Dokter, saya masuk kalau nggak salah tahun 2016 itu sudah ada dan ya itu ya hanya sekedar futsal biasa gitu loh Dokter. Ya kalau dulu kayaknya memang belum terbentuk organisasinya yang kayak sekarang gitu sih. Oh gitu. Kalau sekarang lah yang resminya official ada klubnya. Dulu itu pembentukannya kalau nggak salah tahun 2017 gitu. Itu jadi ada mengundang terkait pembinaannya juga itu dengan Pak Teguh Gunanto terkait yang sekarang ini kan jadi kepala bidang penunjang. Oh gitu. Dulu kalau nggak salah waktu itu ada kejuaraan di yang Mojokerto itu ya. Jadi Arsinukap di Mojokerto di rumah sakit Mojokerto. Sakinah. Itu teman-teman ikut futsal untuk turnamen pertama kali. Pertama setelah official. Ya. Oh gitu. Nah kalau secara sudah resmi itu ikut yang di Arsinu. Juara berapa Mas waktu itu? Lumayan Dok juara. Lumayan nih juara berapa guys ya? Lumayan nih juara. Jadi ada cerita lucu Dok waktu kejuaraan itu. Kita kalau tidak salah waktu itu jersinya belum putih, zaman itu masih pink ya. Pink benar. Ya unyu-unyu dan itu jadi kayak diingat sama supporter sana. Bahkan cerita lucunya itu ada tukang becak yang setiap hari kita lewati dari hotel menuju ke lapangan futsalnya. Nah, setiap kita selesai futsal, perjalanan pulang ke hotel pasti ditanya sama tukang becak itu. Gimana? Menang atau kalah Mas? Gitu. Terus dijawab menang. Langsung uangnya ayo menang. Dibuat taruhan dong. Pinggiran. Bener buat pinggiran. Aduh. Iya, awalnya itu emang tanding berapa rumah sakit waktu itu? Banyak Dok. Jawa Timur Dok. Kalau nggak salah 50-an sekitar 50-an. Wow. Terus itu kalian juara semifinal. Semifinalis ya. Semifinalis berarti 4 besar ya. Oh iya, lumayan lah. Tepuk tangan. Baru pertama kali itu. Pertama kali official udah langsung masuk semifinal gitu. Nah, kalau official berarti kan ada kayak kepengurusannya ya. Nah, kalau Mas Dani sama Mas Yogi di kepengurusan futsal RSNU ini gimana?
sebagai apa maksudnya? Kalau dulu itu ada pembentukan sih dok. Jadi semua anggota futsal itu dikumpulkan di ruang pertemuan rumah sakit itu yang di lantai 2. Terus itu di vote, kita voting ada 3 kandidat untuk menjadi ketua. Nah itu kalau nggak salah dulu seingat saya itu ada Mas Arifin, Mas Denny yang di gudang farmasi itu dokter, sama saya. Nah, yang itu yang terpilih suara yang banyak itu Mas Arifin. Sampai sekarang. Terus saya sebagai sekretarisnya dan Mas Denny. Terus, gitu. Ya itu tahun 2017. Iya. Terus sudah nggak ada, belum ada ini belum lagi ya, belum voting ada lagi ya. iya. Berarti sampai sekarang pengurusannya masih itu. Harusnya reorganisasi lagi ya dok ya. Iya sih, kan ini udah 5 tahun ya. Lebih. Kudunya sih gitu, cuman ya nggak masalah sih. Yang penting kan jalan fun-fun aja kan ya. Iya. Kalau memang sebenarnya kalau futsal Rumah Sakit Tuban ada kayak visi misinya gitu nggak? Atau ini cuman sekedar fun atau gimana gitu? Ya sebenarnya kalau visi misi juga ada dong. Kita memang fun futsal aja. Buat wong latihannya juga 1 minggu sekali. Kita kebetulan dapat jatah kebugaran dari rumah sakit juga. Ya, terima kasih sponsor kepada ya. Rumah Sakit TNI Tuban. Terima kasih RSNU. Jatah per bulannya, jadi kita bisa rutin latihan per bulan itu setiap minggunya 1 kali di hari Jumat malam jam 7 gitu. Sudah punya member gitu dok? Ya kita member. Itu rutin sampai sekarang? Rutin sampai sekarang. Oh gitu. Emang anggota futsal total ada berapa orang? Waduh. Kalau total, kalau secara di grupnya banyak dok. Tapi yang aktif ya mungkin sekitar 20-an orang. Oh gitu. Ya. Kalau bedanya ini kan saya awam ya. Bedanya futsal sama sepak bola sebenarnya apa sih? Bedanya sebenarnya terlihat jelas dok. Maksudnya kan kayak iya sih, gede sama kecil ya. Gede sama kecil. Iya kan kalau selain itu maksudnya apa? Gimana gitu loh? Atau dari misal dari segi aturannya ada yang beda atau sama? Aturan jelas beda. Futsal body balance-nya lebih sedikit dok. Jadi kalau di sepak bola mungkin ada tackle atau istilahnya sliding gitu. Kalau di futsal tidak boleh. Oh gitu. Ya, itu termasuk permainan kasar kalau di futsal. Pelaturannya seperti itu. Terus pelanggaran juga ada hitungannya banyak dok. Kalau harus bahas peraturannya. Jadi kalau di sepak bola kan pelanggaran berapapun kali pelanggaran dilakukan oleh semua pemain, it's okay, tidak masalah kecuali ada kartu kuning atau kartu merah. Kalau di futsal dihitung satu babak maksimal 7. Kalau 7 pelanggaran sudah dilakukan kena penalti. Oh gitu. Ya. Oh alah. Lah kalau durasi mainnya satu. Kalau durasi itu tergantung sih dok. Turnamennya sih. Kalau turnamen internasional sih ya 20 menit ya. 20 menit. Itu waktu bersih. Waktu bersih. Contohnya bersih itu kalau misal bola out atau bola pelanggaran itu waktu berhenti. Nah, kalau di turnamen futsal kayak Tarkam ya, antar kampung biasanya gitu. Oh my god, aku mikir Tarkam ternyata Tarkam adalah antar kampung. Di kota-kota biasanya teman-teman itu kan tergantung panitia sih itu ya dok ya. Oh gitu. Ada yang 10, 15. Pokoknya ngikuti ya. Waktu sih kalau itu. Yang pasti juga sama dua kali babak. Oke, nah ini kalau teman-teman dari futsal RSN Tuban ada rencana ikut turnamen kah dekat-dekat ini? Sementara masih belum ada kabar turnamen lagi sih dok. Kita mengadakan malah. Iya, kita mengadakan. Tapi internal. Liga internal. Jadi internalnya RSNU sendiri kita ngadakan liga Agustusan. Itu sudah berjalan 2 tahun ya. Kita sudah 4 kali liga ini. 4 kali liga ini. Ya. Berarti sekarang ini lagi berjalan liga masih internal. Baru satu match day. Oh gitu, wow. Nah biasanya kalau kan rutin latihan gitu kan, maksudnya ya santai-santai main sama teman-teman internal gitu tiap Jumat malam ya tadi ya. Nah kalau sama tempat lain, maksudnya kan saya rasa kan tempat-tempat lain, instansi lain kan juga punya tim futsal gitu. Sparring gitu. Kalau misal kayak sparring kayak gitu, teman-teman rutin nggak? Terus kalau misal mau sparring gimana caranya biasanya? Kalau kita biasanya sparring sih tergantung yang ngajak dok. Cuma biasanya dari teman-teman ada teman futsal gitu. Mau enggak diajak sparring gitu. Teman-teman oke. Tapi
kita nggak, kalau ada biasanya ada banyak yang ngantri dok ya. Iya benar. Di sosmed ada sih dok, sosmednya RSNU FK kayaknya itu suka banget gitu. futsal sama tim RSNU itu. Waduh, rame soalnya. Iya, ramenya itu Iya. dok. Ada Danis, ada saya. Oke, ini termasuk memuji diri sendiri, tapi nggak apa-apa lah ya guys. Jadi ada saya, ada Danis, kalau ada Dr. Miftah mungkin lebih rame lagi ya. Sekali-sekali boleh lah dok. Jadi wax gitu. Oke, kapan-kapan ya saya tak lihat turnamen sparringnya futsal Rumah Sakit Tuban lawan yang lain. Kalau mau sparring sama kita sebenarnya gampang. Biasanya kalau memang ada yang kenal, silakan hubungi yang kenal. Kalau enggak ada ya kita ada sosmed IG. Sosmed IG-nya ya. Ada silakan Aktif. DM. Enggak masalah. Oh gitu, langsung Tapi biasanya DM aja. kita ini dokter, kalau semisal futsal itu kita juga milih-milih juga sih. Kan nggak mungkin kalau kita sudah instansi ya banyak bapak-bapak yang sudah beranak ini. Kan nggak mungkin lawan sama klub-klub yang apa ya, SSB gitu kan, salah kan ya masih jauh muda-muda tau, masih kan. muda-muda. Tenaganya sudah beda. HSSB itu apa ya? Sekolah sepak bola. Oh, oke. Maksudnya klub-klub. Oh, Ya, memang yang klub yang kayak tiap agak hari profesional latihan, gitu iya. ya. Yang profesional ini kan kalau yang Jauh Terus kan. kalau diajak kayak kampungan gitu, kita Kampungan. juga masih mikir. Mikir. iya. Karena bukan karena apa ya, takut kalah bukan dong, tapi permainannya lebih ke ini. Kalau sudah instansi kan lebih tahu bahwa kita itu memang orang pekerja dan ya sudah berkeluarga, pasti mainnya nggak terlalu kasar gitu. Kalau masih anak-anak kampung gitu tuh masih kasar, ambisi ya. gitu Iya, ya untuk ambisi. menang. Ambisi harus menang. Kalau Kita yang hanya sama fun. instansi kan yang pokoknya Ya, menjalin sama-sama instansi hubungan kan, silaturahmi pasti ada pikiran gitu. besok masih kerja ini, kalau cedera kan ya nggak bisa kerja. Mikir ya. Iya, masih mikir. Oh gitu. Oke. Nah kalau yang paling terdekat ini habis sparring sama klub mana? Terdekat itu sama Medika. Ya. Oh iya Medika. Oh gitu, sama Rumah Sakit Medika. Iya. Di Rumah Sakit di Tuban yang punya klub futsal ada RSUD Tuban, Rumah Sakit Medika, RSUD, Muhammadiyah juga ada ya? Cuma Muhammadiyah belum pernah. Belum pernah sparring sama tim kita. RSUD 2 kali, Medika baru kemarin. Ya paling sering sama rumah sakit sih dong memang. Kita dulu juga pernah ke Bojonegoro, dulu pernah gitu. Jadi rutin sebelum pandemi itu ya. Iya, sebelum pandemi itu sering away dok, WD. Lamongan, Gitu. Blora, Rembang benar. Jalan-jalan buat sparring gitu ya. Jadi wah, mantap. Kita ke sana terus gantian ke sini gitu. Oh. Jadi ada silaturahminya. Oke, nah kan udah sering ya, maksudnya sparring sana sini, main juga udah lama. Kira-kira yang membuat Mas Dani sama Mas Yogi seneng main futsal ini apa? Maksudnya yang, apa ya? Sampai sekarang akhirnya kayak iya mau terus Kalau rutin saya latihan. Kalau saya lebih ke ini dok ya. Gimana? Selama masih punya waktu itu, memang tak sempatkan untuk futsal, olahraga. Nah pilihan utamanya ya yang paling enak memang futsal. Sudah difasilitasi sama rumah sakit. Teman-temannya juga banyak yang ikut futsal. Jadi untuk menjaga kebugaran tubuh sebenarnya. Karena pernah yang bobot sampai beneran di atas 70 itu pernah saya. Itu mau gerak aja males dok. Jadi kalau sekarang paling nggak 1 minggu. Kalau dulu kan masih sering jogging, sekarang kan pulang kerja wis ada anak yang gandoli gini agak susah. Jadi bisanya ya malam waktu futsal Jumat itu wis sebentar 1 jam. Paling nggak ada biar olahraga gerak gitu ya. Tahu kalau Mas Danis mungkin kalau saya sih emang dari dulu dokter, kalau dari apa ya, dari kecil emang keluarga itu olahraga gitu loh dokter. Dari Mas, dari ibu, dari bapak itu olahraga. Ini memang keturunan olahraga ya. Iya, atlet saya waktu gitu. SMP atau SMA. Oh iya, SMA itu Masnya Danis, kakak kelas saya itu futsalnya juga enak, Dok. Iya, beneran. Saya baru tahu juga baru-baru ini aja, ternyata itu Masnya Danis waktu itu. Oh, jadi ya, memang sekeluarga silsilahnya atlet semua ya. Ya emang ya apalagi Dok kalau sekarang. Kalau dulu kan olahraga banyak. Ada lagi. Dia ini termasuk masih keluarganya Evan Dimas. Iya, beneran, nggak bohong ini beneran. Ini masih keluarga. Tapi yang saya benci itu apa?
waktu Evan Dimas main ke rumahnya dia, saya minta video nih ucap ulang tahun gaya anakku gak dijaluk-jaluk malah ditinggal sekat. Oh, alah iya, memang beneran. Iya, itu ini Dok. Masih ada family gitu. Jadi ibu itu punya mas ya, kakak. Nah, itu anaknya kakaknya. Oh gitu, berarti mengalir darah adik. Iya, dari itu sih, dari kecil emang. Tapi dulu gitu. saya juga nyeleneh, yo enggak sepak bola juga, yo banyak. Macam-macam. Kalau saya atlet olahraga tidur. Kalau dokter Ifta sendiri milih olahraga apa Dok? Kalau itu Dok, tidur paling. Enggak masa enggak ada. Kalau dulu masih agak seneng sepeda, kadang-kadang atau. Sekarang juga ada loh Dok. Grup goesnya ini teman-teman RSN. Oh iya, kapan-kapan lah belum pernah ikut. Kalau suka goes. Teman-teman semangat kayaknya kalau Dokter Ifta ikut goes. Wow. Sepeda. Oke, terima kasih ya. Ini pujian-pujian terselubung. Makasih loh ya, Mas. Oke, nah Mas, aku kok manggilnya Mas kayak nggak enak ya. Mas Yogi dan Mas Danis gitu ya. Berarti ini kan sudah maksudnya ya lama di Rumah Sakit NU, ikut futsal juga gitu ya. Udah dari tahun berapa tadi Mas? 2016 ya. Mulai masuk itu. Berarti sekarang sudah 6 tahun kayak ikut futsal Rumah Sakit NU, udah aktif gitu. Nah, harapan kedepannya dari Mas Yogi sama Mas Danis untuk tim futsalnya kalian apa? Kalau dari saya dulu ya. Boleh. Dari saya sih ini sih Dok, lebih ke teman-teman untuk lebih aktif lagi. Karena gini Dok, ada bedanya waktu latihan biasa sama liga ini benar-benar beda. Benar. Kalau latihan itu kita kadang kurang pemain Dok. Kan biasanya main kan 10 orang nih. Kadang cuma 9 kurang 1 itu wis rasanya enggak enak Dok gitu. Kalau latihan benar gitu, tapi ketika waktu mau liga yang nggak pernah ikut latihan langsung ikut semua. Mungkin lebih aktif. Jadi ya kalau harapan saya mungkin lebih ke teman-teman untuk ya aktif untuk ikut latihan. Jadi nggak hanya waktu sparring tok atau waktu liga tok, kita juga sudah difasilitasi gitu Dok ya. Oh iya. Kalau dari Mas Danis? Kalau dari saya ya mungkin teman-teman ini sih harus tetap aktif lagi juga sih. Soalnya teman-teman juga kalau dari saya sih susah sih Dok kalau mau latihan itu kadang. Apalagi sudah punya anak kan satu, terus mau latihan ini kadang istri juga jaga, terus nggak ada ini mungkin juga teman-teman juga harus ini sih aktif lagi. Lebih aktif gitu ya, jadi biar lebih rame. Karena kurang satu aja rasanya udah beda nggak enak gitu ya. Oke, Mas Yogi dan Mas Danis, makasih ya waktunya di tengah-tengah sela-sela kesibukannya mau ngobrol-ngobrol tentang futsal. Makanya ini hari ini saya juga tumben-tumbenan nih pakai baju yang enggak kayak kemeja gitu, karena ya ini mengimbangi mas-mas semuanya, karena pakai baju olahraga masa saya pakai kemeja kan nggak cocok ya gitu. Mungkin boleh pesen nih Dok. Oh iya. Biasanya setiap tahun Dok. Kita pasti ganti jersey. Oh gitu. Berarti ini total sudah ada berapa jersinya? Oh banyak. Kan 2016 kan, Mas kan gabung 2016, tapi sebelumnya nggak kayak di recreate lagi gitu nggak? Yang tahun sebelumnya. Yang jersey yang sebelumnya. Enggak sih Dok, kita pasti ganti-ganti tiap dari tahun 2016. Dari tahun 2016. 19. Lah yang tahun ini sudah keluar. Belum. Ya ini Oh tahun 2022. ini yang tahun 2022. Ada nuansa pinknya ini ya. Oke, jadi tetap lembut tapi juga fun dan fit. Makanya dia kayak pink-pinknya gitu ya. Ngarang aku ngarang. Ayain aja lah ya. Menginterpretasikan sendiri. Saya juga gak mikir ini. Oke, ngobrol hari ini benar-benar santai sama Mas Yogi dan Mas Danis. Makasih waktunya. Buat teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk tetap berolahraga gitu. Jadi meskipun di masa-masa sibuk ya sempetin lah kira-kira ya 30 menit gitu, nggak perlu seminggu full ya, paling nggak ya 3-4 kali gitu dalam satu minggu ada olahraga, jadi biar badan tetap bugar, mau melakukan aktivitas juga enak kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Yogi dan Mas Danis. Dan terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah nonton. Jangan lupa untuk saksikan
channel kita yang lainnya, bukan hanya podcast tapi kan ada yang lain-lain tuh, boleh disimak juga. Ada tanya nakes untuk seputar kesehatan, terus ada juga fasilitas-fasilitas rumah sakit NU yang bisa dilihat. Dan jangan lupa untuk nantikan tayangan podcast kita yang selanjutnya. Oke, thank you guys. Salam olahraga. Oke, lupa belum closing. Mas, closing ya. Jadi nanti kalau misal saya ngomong Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke ya. Siap. Nanti terakhirnya karena kita lagi pakai baju olahraga jadi salam olahraga. Oke, siap. Salam balik. Waalaikumsalam. Salam balik. Oke. Ya udah. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Salam olahraga. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.